Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Di Luar Nalar. Kali ini Di Luar Nalar akan ngebahas yang bukan hantu blau. Karena kita mencoba untuk mendalami ilmu yang menurut gue di luar nalar lah pokoknya. Mumpung ada kontributor kita yang paham dengan sejarah, gila bro. Pokoknya sejarahnya di luar nalar. Coba bisa dijelasin dikit deh pokoknya. Mulainya kita dari mana nih? Nah, itu dia. Gue mau mulai dari mana juga bingung. Gue lebih suka mungkin gue lebih suka Iya. sih. Gue lebih suka kita balik ke sejarah kita dulu kali ya. Zaman kerajaan gitu atau gimana? Oke, boleh juga. Kalau misalnya kita mau ngomong prasejarah nih, zaman batu. Iya, boleh deh dari zaman batu boleh deh. Kalau dari zaman batu sih ya udah jelas lah ya, kita udah punya banyak eh, kemajuan kebudayaan dari zaman masih kita zamannya berburu, nomaden, dengan di sini ada Museum Nasional ya. Yang katanya bahkan fosil-fosil Betul. manusia tertua adanya di Pitherojavanticus. Betul, Apa tuh betul, namanya? betul, Udah fucking betul. Betul, betul. Eh, Homo erectus javanicus. Iya. Ya, itu. Bangga gue sebagai orang Jawa. Ya, dari itu salah satu yang beda juga ada di wilayah timur. Tapi wilayah timur itu mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah. Sepanjang semua tahuan saya itu Nusantara itu akhirnya tidak meliputi sampai wilayah timur, gitu. Wilayah Maksudnya timur ini Papua ke sana. iya Flores, Oh, ya itu Flores itu punya kerajaan sendiri mungkin ya. iya, Atau pemerintahan sendiri pada punya saat- kerajaan sendiri dan punya fosil yang lebih purba lagi sendiri. Dia juga dengan rasnya sendiri itu. Nah, kalau kita lompat langsung aja ke Nusantara, Nusantara itu kan bisa dibilang mulai sekitar abad ke-13 ya. Ada Nusantara, ya betul. Oh, Nusantara nanti Nusantara lebih adanya tua di lagi. Kalimantan itu IKN baru. Nah, bisa. Ya, Nusantara udah ada lebih lama, sebelum abad 13 sudah ada ya. Nah, Nusantara itu wilayahnya menyebar paling luas pada masa Majapahit itu cakupannya, kita bukan menjajah ya. Ini saya menganggap, bila saya sebagai warga Nusantara, kerajaan Majapahit itu tidak menjajah, tapi dengan sukarela wilayah-wilayah lain itu mau dikelola oleh kerajaan Majapahit. Itu kalau ke atas, ke utara, sekitar daerah Thailand di ujungnya. Lalu nah ini yang bakalan lucu. Kalau misalnya ke kiri, itu ternyata sampai ke daerah Madagaskar. Serius. Berdasarkan omongan orang Madagaskar sendiri itu, ya begitu. Apa jangan-jangan dengan namanya itu ada hubungannya Nah, dengan kerajaan itu yang ada saya di- tanya. Pertanyaan saya adalah ke Madagaskar, ke orang Madagaskar. Madagaskar ini awalnya apa sih sebenarnya negaranya? Karena saya bingung di saat ngobrol sama dia, mereka itu interaksi satu sama lain, orang Madagaskar ini dengan bahasa Prancis, gitu. Nah, saya sebagai pecinta makanan Prancis, jenang, gitu. Itu saya tertarik gitu. Sejak kapan kalian jadi orang Prancis? Sebelumnya kalian ini apa? Loh, kita ini Nusantara. Loh, kok bisa? Dia bilang Madagaskar itu madanya memang dari mana? Mada saya tahu, saya bilang. Mana tahu. Kata dia mada itu dari Gajah Mada. Wah, ini ilmu baru nih. Ini yang nggak pernah saya tahu. Ternyata mereka itu masuk wilayah kerajaan Majapahit saat itu. Terus mulai kapan sebenarnya kalian itu dijajah?
Ya saat Indonesia mulai dijajah dengan Belanda, kami mulai dijajah dengan Prancis. Oke, rupanya pada abad kurang lebih mereka masuk itu di abad ke-17. 17, 16 Ya, gitu. ya 16 di sekitar 1600-an akhir kan. Nah, mereka itu mulai berbagi wilayah nih rupanya. Si kolonialis imperialis Eropa itu mulai membagi wilayah. Lalu saya tanya, gimana kondisinya sekarang setelah kita udah bukan zaman penjajahan lagi, udah bukan zaman kolonialisasi lagi. Katanya, karena banyak kita ada program pertukaran pelajar kayak juga kan, ternyata sampai sekarang yang paling ditakuti oleh Prancis itu adalah orang-orang Madagaskar menerapkan apa yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan mereka memang sudah menjadi republik. Tapi pembentukan republik mereka itu dengan campur tangan Prancis. Hampir sama kayak Malaysia lah ya, kayak gitu ya mungkin ya. Malaysia kan masih ada, kalau dia perserikatan, bedanya bedanya ada bau Inggris-Inggrisnya. betul, bedanya dia negara perserikatan. Kalau ini Brunei perserikatan juga ya. Ya sebenarnya mirip sih, cuma tanpa ada kata serikatnya aja. Jadi negaranya dibentuk oleh Prancis. Gitu. Pemberian lah ya. Ya sama kayak Malaysia diberi kan sebenarnya Betul, sama Inggris. betul. Jadi sistemnya juga Prancis yang mengatur. Prancis yang membentuk demografisnya, akhirnya latar belakang sosialnya. Bahkan sekarang kalau sebagai orang Madagaskar, tinggal di Madagaskar, itu lebih keren ngomong bahasa Prancis. Sementara bahasa mereka sendiri bahasa Malagasy. Itu nggak harum bahasanya. Nggak keren. Lu tuh nggak kampung lah. Dan itu terjadi dibuat kayak masih ada divide et impera bahkan sampai sekarang. Adu domba ya divide. Adu domba. Masih ada adu domba antara Madagaskar Utara dengan Madagaskar Selatan, Madagaskar Timur dengan Barat. Itu mereka kayak udah disisipkan bahwa harus saling bersinggungan gitu. Udah disisipin ini lebihnya apa, itu kurangnya apa. Nah itu udah turun temurun sampai berapa generasi sudah sampai sekarang. Nah apa yang ditakutin sama Prancis, sama orang-orang Prancis di Madagaskar, kekayaan alamnya ruby. Ruby Madagaskar itu mendunia. Batu yang merah-merah itu. Batu merah, batu ruby. Itu sampai sekarang cari di pasar-pasar batu. Jangan di pasar batu Indonesia. Jangan di Jatinegara. Di Jatinegara berserakan itu. Banyak. Di sana tambangnya banyak. Dan vanilanya salah satu yang terbaik di dunia setelah Indonesia. Yang ditakuti oleh orang Prancis adalah mereka bersatu untuk bangga dengan menjadi dirinya sendiri. Ini yang Indonesia punya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang pernah dijajah oleh kolonialis imperial. Mereka takut sama Indonesia karena ada sejarahnya gitu tadi. Apa namanya yang Majapahit pernah sampai ke sana atau karena emang Bukan. dasar negara kita Pancasila, ada Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Sumpah Pemuda yang bikin sumpah. Kalau nggak ada Sumpah Pemuda tidak akan ada Pancasila ujungnya. Ya, itu kan memang sebelum kita merdeka. Itu dia. Kalau nggak ada Sumpah Pemuda, Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera itu semua nggak mungkin bersatu kan. Nah itu yang bikin bersatu semua ras, semua suku yang kita luas ini. Nah di Madagaskar itu udah tempatnya cuma seuprit gitu.
Kalau misalnya mereka sampai bersumpah untuk menjunjung tinggi bahasanya, menjunjung tinggi saudara Tanah air satu iya bangsanya. betul, sebangsanya, serasnya, itu akan manipulasi Prancis akan keluar dari sana. Iya, karena kan dengan Sumpah Pemuda kalau di Indonesia ya, Iya. Davide Pera langsung putus. Itu dia, itu dia. Gua sama, mau di ujung sana, mau di ujung sini, Itu. nggak bisa diadu domba lah, kita satu, bro. Itu dia. Nah, mereka sangat berhati-hati agar jangan sampai orang-orang Madagaskar ini keracunan sama Sumpah Pemuda. Dan ini nggak ada pelajarannya di negara-negara lain. Ih, itu keren banget itu. Itu keren banget. Dan kenapa kita yang Sebagai orang Indonesia sebagai gitu ya. orang Indonesia yang mencetuskan yang moyang-moyang kita bersepakat untuk berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Kenapa kita malah mengadukan prinsip? Bukannya kita belajar aja dari mereka. Coba kalau kita kulik aja. Padahal kita di kolonialisasi cukup lama. Ya dari abad ke-16. 350 tahun lah itu 300. kalau belajar dari Kalau katanya, kalau ya. kata buku pelajaran sejarah. Kata buku pelajaran kita dijajah oleh Belanda. Gitu. Nah, padahal kita cuma bukan dijajah oleh bukan Belanda, dijajah. tapi dijajah sama company. Dan kita bukan dijajah sebetulnya. Kita itu kapital kita diambil. Di kapital kita itu dikuasai. Apa itu kapital? Penghasilan bumi, hasil bumi. Kapital adalah modal untuk berdagang. Iya. Jadi modal dagang saat itu memang selain emas, ya rempah-rempah. Rempah-rempah. Bahkan rempah ada yang nilainya lebih tinggi daripada emas saat itu. Nah, terus kenapa sampai akhirnya kita sudah melepaskan kolonial itu, kita udah menentukan diri sebagai negara republik dan membentuk, udah berjanji untuk mendasarkan negara ini berdasarkan Pancasila. Kenapa kita masih menjunjung tinggi kapitalisme? Ya itulah orang Indonesia biasa, masih bisa diadu domba. Cuma padahal itunya kuat banget gitu loh. Dan itu gue suka banget. Maksud gue, bahkan ada beberapa negara yang iri kepengen punya Pancasila, mencoba untuk menduplikasi. Ada. Yang 5 silanya itu ada. Mau gimana? Gak bisa. Nggak mungkin dia bisa. Bahkan mereka iri dengan Sumpah Pemuda. Ini udah paling ideal sebenarnya kita itu. Bung Karno itu memilih Pancasila, akhirnya bersepakat dengan para tetua itu. Believe in God, percaya ketuhanan. Humanity, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil pada persatuan. Unity, persatuan. Socialism, keadilan sosial. And demokrasi. Musyawarah, mufakat. Nah, ini semuanya ini kan bukannya berarti kalau misalnya kita berdemokrasi, kita tidak bersosial. Kita melepaskan sosialisme, enggak. Kita berdemokrasi juga, sosialisme juga. Bersatu tetap, berkemanusiaan tetap. Bukannya berarti kita dengan sosialisme kita enggak berkemanusiaan. Kita tetap saling berkemanusiaan. Apalagi ini paling parah ini. Sekarang banyak orang anggap kalau kita sosialis berarti kita tidak bertuhan. Itu lebih aneh lagi. Pertama, sosialis, demokratis, kapitalis itu semuanya nggak ada yang ngebahas Tuhan. Iya. Zaman dulu mungkin salah satunya. Tapi Bung Karno udah membahas. Bukan. Bung Karno juga nggak ngebahas. Enggak. Ya. Bung Karno tahu di mana batasnya sosialis, di mana batasnya demokratis, di mana agama. Maka itu dia itu mempunyai ide untuk dia mempunyai ide Nasasos sebelumnya dia bikin buku.
Itu 1920-an, masih muda Bung Karno. Nasionalis, agama, sosialis. Kenapa? Karena sosialis itu nggak ngebahas apa yang agama bahas. Iya. Dan agama itu ya beda dengan sosialisme. Terus nasionalis. Nasionalis mungkin ada dalam agama. Tapi agama ya beda dengan nasionalis. Gitu. Di mana akhirnya pada saat Bung Karno itu udah menjadi presiden, dia itu membentuk Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Di mana kita berjiwa nasionalis, memegang teguh agama kita masing-masing, dan membela keadilan komunal. Supaya majunya bersama-sama, Tidak melupakan Tuhan. tidak melupakan Tuhan, demi kepentingan bangsa. Kurang ajarnya sekarang, kenapa orang-orang kok bisa bilang apabila Anda memilih salah satu, berarti Anda melepaskan yang lain. Kenapa kita nggak bisa jadi Pancasila? Buat apa Anda ngomong Pancasila kalau misalnya Anda nggak mau menjadi sosialis? Padahal di situ ada di Padahal di situ ada. Buat apa Anda bilang Pancasila kalau Anda maunya bersatu dengan demokrasi, terus tapi nggak mau beragama? Nggak mungkin, sudah tidak mungkin. Itu udah kalau kita ambil prinsip Pancasila, udah itu hal yang terbaik, udah yang pernah dilahirkan itu oleh keren banget itu dilahirkan oleh manusia, aku bilang. Itu sempurna ide sebagai ideologi, ya Pancasila. Itu emang keren banget, itu masterpiece kalau menurut gue. Masterpiece yang ya pastilah diiri, ya nggak heran. Mungkin yang ngaku iri baru negara tetangga satu itu ya. Tapi yang iri sih semuanya, gue yakin. Tadi kan Bung Karno tuh sempat menyatukan paham nasionalis, sosialis, dan agama ya. Ya. Ya kan? Apakah Indonesia ini yang satu-satunya menurut lo di dunia ini yang bisa menyatukan terutama sosialis dan agama? Kita lebih diadukan, sebenarnya itu sosialis sama agama itu cuma sisipan ya diadunya. Tapi dua ide besar yang diadu itu sebenarnya adalah demokrasi dan sosialis. Nah, ini kita lihat data aja. Oke. Pada saat tahun 49, setelah Perang Dunia, koloni-koloni pada berusaha buat ngebentuk negara-negara nih, salah satunya yang akhirnya tadi jadinya Madagaskar itu. Nah, siapa aja yang negara mana aja yang menganut paham sosialis dan demokrasi dalam saat yang bersamaan. Sosialis kita tahu, Uni Soviet, Cina, Tiongkok. Nah, terus Yugoslavia itu sosialis otonom, dia coba membentuk sendiri bentuk sosialismenya dia, beda dengan Karl Marx, beda dengan Leninis yang diaplikasikan nama Stalin di Soviet. Terus Swedia, negara yang paling sejahtera kayaknya dari dulu ya, kita bilangnya. Liberal. Ibra pemain sepak bola. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Mungkin, nggak tahu gue. Namanya sih kayak nama-nama Uni Soviet ya. Rusia mana di bawah-bawah situ. Dia itu demokrasi sosial yang paling kuat di tahun 1949. Swedia. Nah, India itu yang merdekanya setelah kita. Dia itu dan sama-sama kalau India kan oleh Inggris ya. Persemakmuran lah ya dia. Dia bukan persemakmuran, ya, nggak mau dia jadi persemakmuran. Iya. Cuma maksudnya ada pertengkaran di dalam situ, walaupun pertengkaran itu juga disisipkan oleh koloni.
pertengkaran berdasarkan agama, akhirnya Inggris yang menengahi, sama kayak inilah perjanjian Linggarjati. Inggris yang nengahin, tapi dia bisa menentukan diri untuk mengatur dirinya sendiri menggunakan paham negara yang demokratis dengan model ekonomi sosialis. Gitu, dengan berbagai delik masalahnya sendiri-sendirilah. India dengan jadi India itu model sosialismenya itu beda lagi sendiri dibanding dengan sosialismenya Uni Soviet, beda lagi sendiri sama sosialismenya Tiongkok. Terus kenapa kita nggak boleh punya sosialisme dengan gaya kita sendiri, Indonesia? Ideologi apapun itu tidak berteologi. Tapi teologi apapun memiliki ideologi. Ntar dulu nih, berat banget nih. Oke. Iya kan? Ya, Ideologi apapun tidak berteologi. Tapi teologi apapun memiliki ideologi. ya. Itu kerennya Pancasila. Di saat kamu bertuhan, kamu udah punya ideologimu sendiri. Iya. Tapi jangan lupa ideologi yang kita anut. Jadi bila kamu menganut humanity, socialism, democracy, unity, don't forget that you believe in God. Itu aja pesannya Pancasila. Iya, itu keren banget ya. Keren banget. Dan ini semua bisa lahir hanya karena adanya Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda itu emang keren ya. Kita harusnya bangga ya sebagai orang Indonesia yang mempunyai salah satu sejarah di mana adanya pada tanggal 28 Oktober 1928. Betul. Itu ada Sumpah Pemuda dan gue bangga banget dengan Sumpah Pemuda itu karena mungkin gue masih ngerasa sebagai Yong ya. Ya, oke Yong. Yongs bray. Jadi Sumpah Pemuda itu dengan satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa itu menyatukan kita dan harusnya kita sebagai orang Indonesia bangga dong ya. Bangga banget harusnya. Teman-teman, pesan kita podcast kita di luar nalar, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bersatu ya. Jangan sampai ada perbedaan, terutama besok ke depannya kita mungkin akan banyak perbedaan ya, tapi kita harusnya tetap satu karena kita walaupun beda-beda kita tetap satu. Itu di bawah Pancasila itu ada tulisannya jelas banget itu Itu di luar nalar itu. Itu di luar nalar. Kalau mungkin, misalnya kita bersikap sampai gontok-gontokan cuma karena beda pilihan itu asli di luar nalar Indonesia. iya, dan kita harusnya satu. Mau itu dikomporin secara agama, mau itu dikomporin secara sosial, mau itu dikomporin secara apa. Kita satu kok. Agama kita, orang di luar sana, di dunia sana bingung gitu loh. Kita negara yang mayoritas muslim, tapi kita sebenarnya tidak ada masalah dengan agama yang lain gitu. Itu cuma ada di sini kayaknya. Jadi untuk itu yang menurut gue yang benar-benar di luar nalar ya, itu adalah bagaimana pendahulu-pendahulu kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita itu membuat suatu dasar negara Pancasila, suatu Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dengan Bhinneka Tunggal Ikanya dan juga Sumpah Pemudanya itu benar-benar gue merinding nih. Sekarang merindingnya beda loh, bukan hantu blau, merinding yang membuat bangga gue. Ya mungkin itulah pesan dari kita di luar nalar. Ya semoga teman-teman juga yang mempunyai perbedaan, kita tetap harus satu sebagai bangsa Indonesia. Subscribe ya, jangan lupa dikasih like.